Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan bercerita tahun 2021. Ya, tahun ini saya berkumpul kembali, bereuni lah istilahnya. Berkumpul dengan beberapa teman, membawa sedan tua tahun 2002 Toyota Altis. Toyota Corolla yang pertama kali diberi nama Altis. Dan beberapa teman sudah membawa LMVV kekinian seperti Expander, Mobilio, Terios, ataupun juga Jazz kebanyakan. Dan beberapa juga membawa LCGC modif zaman sekarang seperti pelek yang gede, terus apa namanya itu yang di depan itu towing hook, roll bar. Entahlah ini roll bar asli atau enggak, saya juga enggak tahu. Mungkin roll bar, mungkin apa sih, roll bar bautan. Dan tidak lupa knalpot punya. Dan dengan apa ini, kebanyakan itu sudah di modif juga ya, ECO nya disetting seperti kalau RPM bunyi tek 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 keluar api itu ya. Ya racing banget lah pokoknya. Dan saya hanya membawa Altis tua tahun 2002. Dan kemudian teman-teman, "Hello bro, apa yang kamu bawa ini? Mobil ini gede banget, tua, wah pasti boros. Wah kebawa bapaan lo nggak keren bro. Wah ini bisa lari berapa mobil seperti ini? Emang nyaman mobil seperti ini? Oh gede banget seperti ini, buntutnya panjang. Wah kayak ikan lohan." Mungkin beberapa dari mereka tidak tahu. Dan di video kali ini kita akan sharing, karena menurut saya Altis ini masih worth it. Dan kenapa Altis tahun 2002 ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2021. Yuk lanjut. Sebelum lanjut, saya mohon dukungan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe video kita supaya kita bersemangat untuk membuat video-video yang lain. Tombol subscribe-nya ada di sini, iya. Sini, subscribe. Altis adalah Toyota Corolla generasi 9 yang memang pertama kali diberi nama Altis. Sebelumnya seperti Great Corolla dan terakhir All New Corolla ya. Nah, dibekali mesin 1800 cc yang ini non VVTi, yang tahun 2004 ke atas sudah VVTi. 1 ZZFE non VVTi dengan tenaga 140 HP di RPM 6400. Itu menurut saya sudah sangat cukup boros. Enggak cukup kencang ini. Enak, nyaman, dan kencang. Alasan pertama, ya sebenarnya ingin mobil 7 seater sih. Tapi kenapa pada akhirnya pilihan jatuh ke Toyota Altis selama tahun 2002? Oke, alasan yang paling fundamental seperti banyak dijelaskan oleh Pak Menhan kita, Pak Prabowo, karena kita tidak punya uang. Ya, seperti itulah kondisinya. Jadi budget yang saya miliki itu sekitar 70 jutaan. Ingin mobil untuk keluarga yang nyaman, tapi ya sebenarnya ingin yang 7 seater sih. Tapi apa daya, kebanyakan 7 seater itu yang nyaman itu Innova lah katakanlah. Itu harganya masih 100 jutaan. Dan kalau misal saya paksakan budget 70 juta untuk membeli mobil baru dengan kondisi pembelian kredit, itu cuma dapat LCGC mungkin. Ya mungkin bisa dapat Honda Jazz atau apa sih. Cuma mungkin kalau Honda Jazz itu mahal dan nggak muat banyak ya. Jadi saya memilih mendewasakan diri, memposisikan diri, memawaskan diri untuk membeli cash, dan jatuhlah akhirnya pilihan ke Toyota Altis. Yang kedua, Altis itu kencang dan nyaman.
Mobil ini sangat nyaman dipakai untuk jarak jauh, tidak seperti mobil-mobil ya dengan harga segitu pada umumnya di waktu-waktu ini, di periode ini. Sangat nyaman, sangat stabil di kecepatan tinggi kalau di tol. 150 km per jam pun masih nyaman, dan tidak seperti mobil-mobil di harga di kelasnya ya, kalau misal ada jeglongan atau lubang itu gludak gludak gludak, aduh nggak well banget. Nah kalau Altis ini masih nyaman banget, 150 km per jam juga masih nyaman, top speednya juga melimpah. Saya belum pernah mencoba sampai pol sih, tapi 180 masih nyampe lah ya. Mungkin kalau misal kalian pakai LCGC terbaru di jalanan perkotaan memang sangat bangga ya, oh mobil baru, buka bungkus ya. Nggak tahu lah orang lain kalau kamu beli kredit atau cash. Mungkin kalau kalian sudah masuk tol, oke, hello goodbye. Altis itu memang kencang, nyaman, wah seperti naik ini ya, naik Permadani kalau kata orang-orang. Padahal juga nggak ada yang pernah orang yang naik Permadani ya. Yang ketiga masalah desain. Oke, di kemunculannya tahun 2000-an sampai 2005, mungkin saya masih berumur berapa ya, sekitar 10 tahun ya, bener sekitar 10 tahun. Tapi semenjak tahun 2008-an masuk SMA, mobil ini terlihat kebapak-bapakan. Cuma pada saat saya berumur bapak-bapak sekarang, umur 30 tahunan, mobil ini lumayan enak dipandang sih. Termaafkan lah desainnya, enak dipandang, itu elegan. Terus feel yang sangat enak itu kalau sudah membuka kap mesinnya, pemandangannya itu kalau kita melihat engine bay yang penuh, yang tidak sana sini kosong, itu sangatlah puas. Inilah yang namanya mobil. Nah mobil itu seperti ini, dibuka penuh, isinya nggak kopong, wah puas, dalam hati itu puas pokoknya. Nah terus desain tadi termaafkan juga karena apa, kalau kita melihat itu desainnya itu nggak lincip ya, nggak lancip-nyelancip seperti mobil sekarang ya. Nah nilai plusnya adalah waktu mencuci atau membersihkan motor. Kanebo di tangan kita itu ini ya, mengikuti alur desainnya itu nyaman, seksi, kayak megang apa gitu. Nah jadi kita terasa nyaman memegangnya, nggak seperti mobil-mobil sekarang yang penuh lekuan dan lancip-lancip, itu rasanya aneh. Ya mungkin ini selera ya, tapi itulah yang saya rasakan. Oke. Ketiga, Altis ini ternyata tidak seboros yang dibayangkan. 1800 cc non VVTi, saya nggak tahu ya kalau yang sudah VVTi, tapi kira-kira 1 liter itu bisa sampai di dalam kota ini ya, 1 liter bisa 1:12 lah, nggak sampai 1:10 kata orang-orang tuh Altis boros. Mungkin itu kakinya ya, kakinya belum sekolah itu, belum pernah nyoper mobil boros pasti. Nah, kalau misal orang itu sering atau pernah nyoper mobil boros dan kantongnya tipis, itu mesti kakinya sudah terlatih. Mobil boros itu apa ya, itu relatif lah. Seperti katakanlah BMW tua atau Mercy tua yang konsumsi bahan bakarnya di bawah 1:10. Innova juga mungkin, kalau misal keadaannya cepet nggak punya uang, itu pasti kakinya itu merinding guys, kayak belum makan, kayak belum sarapan. Jadi ngegasnya itu pelan-pelan ngurut, akhirnya itu menjadi terbiasa. Nah kalau kaki yang tidak sekolah, mesti, apalagi kalau mobilnya kenceng, mesti asal diinjek aja. Nah itulah, kakinya perlu disekolahin. Oke. Kelima, pajak Altis tahun 2002 ini ternyata masih reasonable, murah. Pajaknya sekitar 1.600.000-an, belum, enggak sampai 2 juta. Itu kalau sedan sih wajar ya segitu, 5 seater segitu itu wajar. Tapi yang Altis yang generasi 2006 ke atas itu sudah sampai 2.600.000, kayaknya 3 juta lah sudah, yang matanya kayak elang tajam itu, ganteng itu ya. Keenam ini, Altis itu terlihat tidak murah. Wah, kalau misal dilihat dalamnya, interior dan kenyamanannya itu memang
ya mungkin sekelas mid sedan ya. Ini memang compact sedan ya. Kalau head to head itu di merek sebelah mungkin satu kelas sama Civic, tapi untuk kenyamanan mobil ini dan desainnya seperti list-list wood panel di dalamnya itu sangat terlihat mewah, dan juga beberapa fitur seperti auto headlight on itu juga seperti mobil mid sedan sih. Dan juga armrest kita dimanjakan, dan nyetir ke jarak jauh itu tidak capek, enak, nggak seperti nyopir mobil kantor yang kebanyakan itu ya. Nah, yang seperti Transmover itu ya lah, kalian tahu lah, itu sangat capek. 2 jam pun sudah ingin mampir ke rest area, tulangnya pegel, pengen aduh, pokoknya capek sih. Tapi kalau Altis ini 4 jam pun nggak kerasa sih, enak. Ya kendalanya sih cuma ngantuk sih, ya butuh peregangan tetap lah, 4 jam tetap istirahat itu wajar. Dan juga speedometer ya, speedometer itu kalau ada suhunya itu enak. Sekarang kan kebanyakan mobil itu suhu, indikator suhu di speedometer tuh nggak diperlihatkan ya, cuma diperlihatkan lampu doang, itu nggak puas. Kalau ada indikatornya itu lebih enak dilihat, lebih penuh, speedometernya lebih penuh. Kalau AC kebanyakan Toyota dingin-dingin banget sih, ini juga dingin, mungkin karena namanya Altis, Atis, opo kuwi ora ono hubungane ra. Nah, untuk pengaturan setirnya ini cuma bisa tilt, belum bisa teleskopik. Dan ini manual gearboxnya. Handbrake masih otot, biasalah mobil tua. Nah, kita akan mencoba pindah di baris kedua dengan kondisi jok sopir dengan settingan paling ke belakang. Yuk kita lihat seperti apa duduk di belakang. Oke, duduk di belakang mobil ini cukup nyaman. Tapi kalau misal kursi paling depan ke belakang itu mentok, tinggi saya sekitar 175 cm. Untuk kepala juga nyaman, mungkin perlu agak dimajukan ya yang di depan ya, supaya enak ya. Nah, dan juga mobil ini juga dilengkapi armrest di tengah, enak juga. Sisi kanan juga ada armrestnya, sisi kiri juga ada armrest. Enak banget, nyaman banget, ngantuk pokoknya. Dan juga ada handlebar di atas. Ini sangat berguna kalau misal yang nyopir racing, kita tetap merasa aman di belakang karena merasa punya pegangan. Ya, selain banyak material wood panel dan banyak dashboard yang sudah soft touch, mobil ini juga sudah rear disc brake atau rem belakangnya sudah cakram. Untuk spion tengah juga sudah Dynet View, dan AC sudah dilengkapi dengan pengaturan arah semburan seperti di muka, di kaki, dan di kaca depan. Namun belum dual zone ya. Masa ya dual zone. Ada sebuah fitur yang sangat berbeda dari, ya mungkin ini di sedan-sedan mid end ya. Kalau pakai Brio atau bahkan Avanza kan nggak ada kayak gini. Nah, ini apa fungsinya? Nah, ini loh, buat naik turunin ini, naik turunin posisi punggung, jadi punggungnya nggak pegel. Sering terjadi jika nyopir Avanza dalam keadaan jauh, kepalanya di sini tapi punggungnya itu melengkung, di sini nggak ada sandaran. Nah, ini fungsinya enak ini, jadi kita nyopirnya bisa rileks. Ini cuma di pengemudi tok, armrest nice. Dan yang terakhir adalah kenapa akhirnya memilih Toyota Altis, karena Altis itu Toyota. Kenapa harus Toyota? Toyota itu reliable men. Jadi di budget sekitar 70-80 jutaan, kalau Anda observasi memilih kendaraan itu, sedan itu kebanyakan merek sebelah yang ganteng-ganteng ya. Civic, seperti Civic yang VTI itu nggak ganteng.
harganya juga segitu. Honda City mungkin, tapi isu dari beberapa orang mobil-mobil ini tidak reliable, tidak sekuat. Ya mungkin teman-teman tahu sih karakter saya seperti apa, sehingga teman-teman juga menyarankan Toyota Altis. Karena mungkin orangnya jur-juran ya, kendaraannya nggak buat mejeng tapi buat perang, buat kesana kemari. Nah, kalau misal mau tahun yang lebih baru, bisa saja saya mempertimbangkan mobil X-Taxi, tapi saya belum yakin untuk meminangnya. Seperti taksi ini ya, Vios Limo Gen 3 itu ganteng sih, banyak. Harga yang sudah jadi itu sekisaran 70-80 jutaan. Kalau misal belum jadi, misal masih bahan, itu sekitar masih 65-70-an. Kalau misal mengalah ke generasi kedua juga nggak good looking, soalnya malah Vios itu pendapat saya itu lebih enak dilihat Vios yang generasi pertama, itu lumayan keren. Kalau generasi kedua itu kayak ini ya, kayak kumbang, kayak kuanggung, Beetlebox. Nah, seperti itulah. Oke, seperti itu dulu sharing dan penjelasan saya tentang Toyota Altis tua ini. Kalau misalnya ada tambahan, mohon silakan di komen. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih telah menonton, dan kita jumpa di video berikutnya. Ciao.